Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang kembali pada praktikum konsep basis data pertemuan 2. Pada video tutorial pertemuan 2 ini, kita akan melanjutkan praktikum dengan mempelajari Data Definition Language atau DDL. Nah, DDL merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur basis data, mulai dari membuat database dan tabel, melakukan perubahan terhadap struktur tabel, hingga menghapus objek yang sudah tidak diperlukan lagi. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan MariaDB melalui exampp dan mengeksekusi perintah SQL menggunakan exampp dan juga kontrol command line. Beberapa perintah utama yang akan kita praktikkan adalah create database, kemudian create table, selanjutnya alter table, truncate, dan juga drop. Nah, selain menjalankan perintah tersebut, kita juga akan mengenal penggunaan beberapa tipe data dan constraint yang diperlukan dalam membangun struktur table. Baik, langsung saja kita akan mulai praktikumnya. Sebelum memulai praktikum, pastikan exampp control panel Anda sudah dijalankan. Selanjutnya, aktifkan service MySQL-nya dengan menekan tombol Start. Lalu, jika MySQL berhasil berjalan, status device atau service-nya akan berubah menjadi aktif. Nah, database server ini harus berada dalam kondisi aktif agar kita dapat menjalankan perintah SQL. Selanjutnya, setelah service aktif, kita tinggal menekan tombol Shell pada kontrol command panel sehingga akan menampilkan command line seperti gambar ini. Nah, untuk bisa masuk ke dalam database server, silakan jalankan MySQL -u root -p, kemudian tekan enter. Nah, jika password root belum dikonfigurasi, kita dapat langsung menekan enter pada saat diminta memasukkan password. Apabila muncul prompt MariaDB, berarti koneksi ke database server telah berhasil. Lalu masuk ke dalam bagian yang pertama. Jadi langkah pertama adalah dengan membuat database yang akan digunakan selama praktikum. Nah, database yang akan kita buat bernama perpustakaan. Nah, sebelum kita membuat database, kita harus memastikan dulu bahwa belum ada database tersebut di dalam MySQL-nya. Caranya adalah dengan menjalankan perintah show databases. Kemudian kita cek apakah sudah ada database perpustakaan atau belum. Nah, pada kasus ini saya belum memiliki database perpustakaan sehingga saya bisa menjalankan praktikumnya. Nah, jadi untuk membuat database baru dengan nama perpustakaan, maka kita tinggal menjalankan perintah create database perpustakaan. Nah, jika sudah muncul query OK, maka database sudah muncul atau sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita harus cek lagi ke dalam list database kita apakah datanya sudah ada atau belum. Nah, setelah kita menjalankan perintah show database, di sini tertera bahwa database perpustakaan sudah berhasil dibuat. Sehingga kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita akan menggunakan database perpustakaan tersebut untuk membuat atau mengelola datanya. Caranya adalah dengan menjalankan perintah use perpustakaan. Nah, jika sudah ada keterangan database change, maka itu berarti database perpustakaan sudah bisa digunakan untuk praktikum. Kemudian kita akan membuat 3 tabel, teman-teman. Pada praktikum kali ini ada 3 tabel yang akan kita buat. Yang pertama itu ada tabel anggota, kemudian yang kedua ada tabel buku, dan yang ketiga adalah tabel peminjaman. Nah, sekarang kita akan membuat tabel yang pertama, yaitu tabel anggota. Tabel ini nanti akan berfungsi untuk menyimpan informasi anggota perpustakaan dan segala hal yang berkaitan dengan keanggotaannya. Nah, untuk membuat tabel anggota, kita tinggal menjalankan perintah seperti ini.
create tabel anggota, kemudian kolomnya ada ID anggota dengan tipe data integer, lalu primary key, kemudian yang selanjutnya adalah kolom nama dengan tipe data varchar, kemudian constraint-nya adalah not null, lalu kolom yang ketiga ada alamat dengan tipe data text, kolom yang keempat adalah telepon dengan tipe data varchar dan constraint-nya adalah unique, dan yang terakhir adalah tanggal daftar dengan tipe data date dan constraint-nya adalah default current date. Nah, teman-teman perhatikan bahwa setiap kolom memiliki tipe data dan aturan yang berbeda. ID anggota menggunakan tipe data integer dan ditetapkan sebagai primary key, sehingga setiap anggota harus memiliki ID yang unik dan berbeda. Kolom nama menggunakan varchar dan not null, sehingga nama anggota wajib diisi dan tidak boleh kosong. Kolom alamat menggunakan tipe data teks yang berfungsi untuk menyimpan data teks yang banyak, sedangkan kolom telepon diberikan constraint unik, sehingga nomor telepon yang sama tidak dapat digunakan oleh dua anggota. Terakhir, tanggal daftar menggunakan nilai default current date, sehingga tanggal dapat diberikan secara otomatis oleh sistem tanpa harus menginputnya secara manual. Setelah tabel berhasil dibuat, kita gunakan show tables untuk mengecek apakah tabel tersebut sudah berhasil dibuat atau belum. Nah, dari hasil perintah tersebut kita bisa melihat bahwa di dalam database perpustakaan sudah memiliki satu tabel anggota. Kemudian kita bisa cek juga nih, tabel anggota ini strukturnya bagaimana sih? Kita bisa menjalankan perintah describe anggota, atau kita bisa menjalankan perintah des anggota. Nah, kedua perintah ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memperlihatkan di dalam tabel anggota ini terdiri dari kolom apa saja, kemudian tipe datanya bagaimana, serta constraint yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat struktur tabel dari tabel anggota. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel kedua, yaitu tabel buku. Tabel buku bisa kita buat dengan menjalankan perintah seperti ini. Jadi kita create tabel buku, kemudian memiliki kolom ID buku dengan tipe data integer dan juga primary key. Lalu ada kolom judul dengan tipe data varchar dan constraint-nya not null. Selanjutnya kolom penulis dengan tipe data varchar juga dan constraint-nya juga sama, yaitu not null. Lalu selanjutnya tahun terbit dengan tipe data year. Kemudian kolom stok dengan tipe data integer dan memiliki constraint check. Nah, pada tabel ini teman-teman, ID buku ditetapkan sebagai primary key. Kemudian kolom judul dan juga penulis menggunakan not null, sehingga keduanya wajib memiliki nilai. Sedangkan pada kolom stok kita menambahkan constraint check stok lebih besar sama dengan 0. Constraint tersebut berarti stok buku tidak diperbolehkan memiliki nilai yang negatif atau bernilai 0 atau minus. Kita lanjut ke dalam tabel yang ketiga, yaitu tabel peminjaman. Tabel peminjaman bisa kita buat dengan menjalankan perintah seperti di bawah ini, yaitu dengan cara create table peminjaman, kemudian di dalamnya ada ID peminjaman dengan tipe data integer, kemudian constraint-nya primary key, kemudian ID anggota dengan tipe data integer, ID buku dengan tipe data integer, kemudian tanggal pinjam dengan tipe data date time dengan constraint default current timestamp. Lalu kolom selanjutnya adalah kolom tanggal kembali dengan format date time juga. Lalu di sini kita tambahkan foreign key. Foreign key dari ID anggota ini, di mana ID anggota ini akan mereferensikan ID anggota dari tabel anggota. Lalu yang selanjutnya juga kita membuat foreign key untuk ID buku dengan mereferensikan pada ID buku dari tabel buku. Nah, dengan demikian tabel peminjaman memiliki hubungan dengan tabel anggota dan juga tabel buku.
Konsep ini disebut dengan integritas referensial, sehingga masing-masing tabel akan saling terkoneksi atau saling berhubungan. Oke, setelah ketiganya sudah berhasil dibuat, mari kita cek susunan tabel dari database perpustakaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di dalam database perpustakaan kita sudah memiliki 3 tabel, yaitu tabel anggota, tabel buku, dan juga tabel peminjaman. Nah, selain dari perintah create table tadi, ada beberapa perintah lain yang bisa kita lakukan teman-teman, yaitu alter table. Kenapa alter table digunakan? Karena struktur database tidak selalu bersifat tetap. Dalam pengembangan sistem, kebutuhan dapat berubah sehingga kita perlu menambahkan, mengubah, atau bahkan menghapus kolom. Nah, untuk melakukan hal itu teman-teman, kita harus menggunakan perintah alter table. Kita ambil contoh, kita akan menambahkan kolom email ke dalam tabel anggota, sehingga kita harus menjalankan perintah alter table anggota, kemudian kita tambahkan perintah add kolom email. Kita masukkan tipe datanya di sini. Kita masukkan varchar dengan ukuran 100, lalu kita buat constraint unique agar satu anggota tidak boleh memiliki email yang sama. Setelah itu kita tinggal tekan enter. Nah, setelah muncul keterangan query OK, kita bisa cek sekarang struktur dari tabel anggota dengan cara menjalankan perintah des anggota. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa sekarang tabel anggota sudah mendapatkan satu kolom baru, yaitu email dengan tipe data varchar. Kemudian dia memiliki constraint unique. Nah, selain menambahkan kolom, alter table juga bisa mengubah definisi kolom. Misal, kita di sini akan merubah lagi jumlah karakternya. Jadi misal di sini kolom nama tipe datanya varchar dengan jumlah string yang bisa diinput adalah 100. Sekarang kita akan rubah nih kolom nama ini dengan tipe data yang sama, yaitu varchar, tapi dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Di sini kita bisa menyimpan sampai dengan 150 string. Jadi perintah yang harus dijalankan adalah alter table anggota, kemudian kita modify kolom nama, tipe datanya varchar, kita ubah menjadi 150 dan kita beri keterangan lagi not null. Oke, setelah berhasil dijalankan, kita tinggal cek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari yang sebelumnya kolom nama ini hanya mampu menampung sebanyak 100 string. Setelah kita lakukan alter, dia bisa menampung sebanyak 150 string. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, selain menggunakan alter, kita bisa juga untuk menghapus kolom teman-teman. Jadi alter ini selain untuk merubah, menambah, kita juga bisa menghapus. Contohnya adalah di sini misal kita akan menghapus kolom alamat dari tabel anggota, maka perintah yang dijalankan adalah alter tabel anggota, kemudian drop kolom alamat, maka di dalam tabel anggota kita sudah bisa melihat bahwa kolom alamat yang sebelumnya ada sekarang sudah hilang dari list. Seperti itu.
Nah, setelah kita sudah mempelajari tentang alter, langkah selanjutnya adalah kita akan memahami tentang constraint, teman-teman. Nah, dari beberapa tabel yang telah kita buat, kita sebenarnya sudah menggunakan beberapa jenis constraint, yaitu primary key, ini digunakan sebagai identitas unik di setiap baris tabel. Kemudian ada foreign key, ini digunakan untuk membangun hubungan antar tabel. Lalu ada not null, yang berfungsi untuk memastikan suatu kolom wajib memiliki nilai. Selanjutnya ada unique, ini berfungsi untuk memastikan tidak terdapat nilai yang sama atau duplikat dari masing-masing baris. Dan yang terakhir tadi ada check, digunakan untuk memastikan nilai memenuhi kondisi tertentu. Nah, sedangkan default, ini memberikan nilai otomatis apabila nilai tidak diberikan secara eksplisit. Nah, constraint sangat penting karena membantu menjaga integritas dan juga konsistensi data di dalam database. Nah, selain dari tadi kita sudah membangun database, mulai dari create database, kemudian create table, lalu selanjutnya alter table hingga constraint, maka kita masuk ke dalam praktikum tahapan yang terakhir nih dalam pertemuan kali ini, yaitu truncate dan juga drop. Nah, pada DDL, truncate dan drop ini adalah dua perintah yang perlu digunakan dengan sangat hati-hati. Keduanya dapat menghilangkan data tetapi memiliki dampak yang berbeda. Truncate ini bisa menghapus seluruh data dalam tabel tetapi mempertahankan struktur tabelnya, sedangkan drop menghapus objek database beserta strukturnya. Nah, untuk mengujinya, mari kita insert dulu datanya ke dalam tabel. Nah, di sini saya akan membuat satu tabel baru dengan nama table test yang digunakan untuk menguji perintah truncate dan juga drop. Jadi di sini saya akan buat create table test yang hanya memiliki satu kolom, yaitu ID integer. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. (111, koma 112, koma 13. Nah, di sini saya akan membuat atau akan menginsert 4 data ID ke dalam table test, sehingga nanti pada saat dijalankan Nah, untuk bisa menjalankan perintah truncate atau drop, kita akan coba dari yang truncate dulu. Jadi kalau misalnya kita menjalankan perintah truncate, kita bisa menjalankan dengan cara truncate tabel test. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa proses truncate-nya sudah berhasil, dan teman-teman sekarang bisa lihat isi dari dalam tabel test. Di sini berubah menjadi empty set. Tapi secara struktur table test itu masih memiliki strukturnya. Jadi kita masih bisa melihat bahwa ada table test dengan struktur seperti ini.
Nah, perbedaan mendasar dengan drop adalah saat kita menjalankan perintah drop, tabel tersebut karena tabel perpustakaan tabel test ini tidak eksis atau sudah tidak ada. Sehingga pada saat kita menjalankan perintah show tables, tabel test ini sudah tidak ada lagi di dalam list tabel dari database perpustakaan. Sehingga untuk kedua proses ini kita harus menjalankannya secara sangat berhati-hati. Perlu diperhatikan bahwa Truncat tidak menyediakan klausa where sehingga tidak dapat digunakan untuk menghapus hanya sebagian data. Sifat dari Truncat adalah menghapus data secara keseluruhan. Kemudian untuk yang drop table, ini akan menghapus seluruh data dengan struktur-strukturnya, sehingga penggunaannya ini sangat tidak disarankan. Nah, selain drop dari table ini, kita bisa menjalankan perintah yang sama untuk melakukan penghapusan terhadap database. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menghapus database perpustakaan, maka teman-teman tinggal ketik perintah drop database perpustakaan. Nah, saat teman-teman tekan tombol enter, maka seluruh tabel yang kita pernah buat sebelumnya di atas ini akan hilang. Dan tabel database akan hilang juga dari list database yang ada di dalam MySQL. Sehingga pada pertemuan kali ini saya tidak akan mengeksekusi karena ini akan dijadikan sebagai bahan praktikum teman-teman. Oke, baik. Jadi pada praktikum kali ini kita telah menggunakan beberapa perintah utama DDL, yaitu create database, kemudian create table, alter table, truncate table, sampai dengan drop. Nah, kita juga sudah menggunakan beberapa tipe data seperti integer, kemudian tadi ada varchar, ada text, date, datetime, dan juga year. Dan sudah mencoba menggunakan beberapa constraint seperti primary key, foreign key, not null, unique, check, serta default. Nah, setelah memahami latihan tersebut, selanjutnya silakan kerjakan tugas mandiri yang terdapat pada modul. Nah, pada tugas tersebut Anda diminta membuat database sistem kasir. Database tersebut memiliki tabel yang merepresentasikan produk, pelanggan, dan juga transaksi penjualan. Terapkan tipe data dan constraint yang telah dipelajari. Setelah tabel selesai dibuat, gunakan alter table untuk memodifikasi beberapa bagian struktur database sesuai dengan instruksi pada modul. Nah, pastikan teman-teman jangan hanya menyalin query, tapi teman-teman juga harus memahami alasan pemilihan setiap tipe data dan juga constraint yang digunakan. Nah, dengan menyelesaikan praktikum ini, kita telah mempelajari bagaimana DDL digunakan, serta bagaimana caranya untuk membangun dan mengelola struktur sebuah database. Pemahaman terhadap struktur tabel, tipe data, dan juga constraint merupakan dasar yang sangat penting sebelum kita melanjutkan ke proses manipulasi data dan hubungan antar tabel yang lebih kompleks. Pastikan seluruh query berhasil dijalankan dan didokumentasikan melalui hasil praktikum sesuai ketentuan tugas. Sampai bertemu pada praktikum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.